Assalamualaikum teman-teman. Kalau kita ke Kampung Rambutan ternyata sekarang ini sudah beda. Setiap jam biasanya ada bis Budiman yang jalan, tapi sekarang ini tidak. Dan saya berangkat jam 12:45 ini dapatnya adalah Budiman yang jurusan Tasik yang Premier Class. Biasanya ada yang jurusan Banjar. Dan saya cari ternyata Banjar ini akan berangkat pukul 4 sore. Jam 2 masih ada di tol. Dan terpaksalah saya ikut yang Tasik ini. Keberangkatan kami hanya dengan 12 penumpang bersama Pak sopir yang sudah lebih dari setengah baya usianya ini. Dan seperti yang lain, untuk yang Tasik ini beliau sendiri, sedangkan yang kiri ini adalah dari pihak pengelola atau pengurus Budiman di Kampung Rambutan, dengan tiket yang kurang lebih sama dengan yang Banjar ya, Rp125.000. Tapi karena Pak sopir ini sendirian dan sudah cukup berumur, sebenarnya saya juga kasihan juga ya. Dan kadang-kadang beliau ini di jalan suka emosi gitu ya, ngomel-ngomel, walaupun cuma sebatas omelan, tidak sebatas pada perilaku dari membawa bisnya. Perjalanan ini seperti biasa saya akan sampai ke rumah saya. Jadi karena ini nanti berakhir di Tasik, maka dari Tasik nanti saya akan nyambung lagi bis ekonomi. Kalau biasanya adanya ya Aladin ya. Saya suka kasihan banget sama bapak ini karena harusnya dia ada teman ngobrol gitu ya di sebelahnya, karena kalau tidak emosinya terluap keluar dari kabin bis, jadi meluapnya ke orang lain. Kalau terjadi apa-apa kan ya gimana ya. Nah, makanya di tengah perjalanan saya juga kemudian turun untuk menemani dia ngobrol. Dan saya ini sengaja tidak memvideokan bagian dari perjalanan di tol karena saya gunakan untuk istirahat.
Dari jalur berliku-liku di Nagrek ini kemudian kita akan menyambung jalur Limbangan dan kemudian masuk di area rumah makan Pananjung 3. Istirahat di RM Pananjung ini sekitar 20 menit saja dan kemudian kembali naik ke bis untuk melanjutkan perjalanan. Nah, yang pasti kalau di sini ada asongan makanan kecil seperti itu yang ikut naik di bis, baik ketika baru sampai maupun ketika pas mau berangkat. Nah, Pak sopir ini membawa sendiri minuman mineral, air mineralnya untuk dibagikan ke para penumpang. Dan itu pasti capek ya, udah bawa-bawa sendiri dan nyetir sendiri. tapi tidak diangkat, tidak dijawab. sudah dikasih tahu.
Yang ditelepon Pak sopir itu tadi adalah pelanggan yang dititipin paket entah dari koleganya atau dari saudaranya yang ada di Jakarta. Oh ya. Wah, ini pos polisi. Coba bagasinya enggak? Oh, iya segera gini. Oh iya dah Pak. Itu mobil masuk parit Pak. Hah? Ini mobil masuk parit ini. Mana? Ini kiri kita. Mana? Ini kiri ini. Ini. Oh iya. Oh dari tadi. Tahu tadi kok nggak ada. Ini mau baru nih dari Cilacap. Semen bebas. Masalahnya kalau di sini itu yang terima laporan kebanyakan personil yang salah. Ini kerajaan. Oh. Alah. Cuman kalau ini kontrak di sini. Kalau yang Paranjung kan kontrak ya. Kontrak. Kirain udah habis mau pindah sana gitu loh. Enggak. Cuma yang Cikarang yang di itu, yang Sama Depok. sama Depok. Saya punya tuh Pak, teman Banjar Depok Pak. Pak Cucu. Tahu nggak tahu Pak ya? Banjar Depok ya. 280 apa ya nomornya ya. Bis Doa Ibu yang ada di depan kita ini adalah jurusan Tasik Cikarang melalui Karawang. Nah, dia ngetemnya ada di terminal Indihiyang ya, atau terminal barunya Tasikmalaya. Kalau dulu ada di tengah kota, sekarang sudah ada di luar kota. Nah, perjalanan dengan PO Budiman cukup sampai di sini karena saya akan melanjutkan dengan bis Aladin. Biasanya ada bis Budiman jurusan Bandung Karangpucung yang ngetem di SPBU Gentong. Tetapi ternyata saat ini untuk Budiman Bandung Karangpucung ini setornya di Karangkamulyan di pom bensin. Jadi di situ atau di SPBU Gentong ini sepi saat ini. Tenang, 70 Pak. 71.
bis Aladin ini menggunakan sasis dari truk Canter Mitsubishi, dan ya karena ini basisnya truk, ya tahu sendiri bagaimana kenyamanannya. Penumpangnya ya sama seperti Budiman tadi, sekitar 12, tetapi kemudian pada turun dan menyisakan sekitar 6 orang. Di depan kita ini adalah bis jurusan Pangandaran, kalau nggak salah Bandung Pangandaran. Dan kita sudah sampai di pertigaan menuju ke terminal Banjar Patroman. Saya tadi sebenarnya dijanjiin mau diteleponin personil yang bawa Budiman Bandung Karangpucung ya, ketika melintasi Raja Polah. Tetapi saya diingetin sama Pak sopir Budiman yang saya naik tadi, bahwa untuk yang Bandung Karangpucung ini harus hati-hati karena bisa-bisa ditarik ongkos flat Bandung gitu ya, meskipun kita naiknya dari Raja Polah Tasik. Kalau seperti itu bisa kita kena 115. Sedangkan kalau naik Aladin ini, Aladin kecil ini 70.000. Dulu pernah asal ngomong itu ya 80.000, saya kaget juga. Saya tawar juga nggak bisa. Ya sudah, saya bayar, adanya cuma habis ini. Oh ya, buat teman-teman yang mau naik bis Aladin di depan pool Budiman, harap hati-hati ya. Di situ ada beberapa orang calo gitu ya yang nawarin perjalanan, dan ternyata perjalanannya itu adalah dilakukan dengan angkot atau angkutan kota di Tasikmalaya. Jadi dia menerapkan penumpang minimum baru jalan. Nah, sebenarnya tadi sebelum ada Aladin ini juga ada Sugeng Rahayu Bandung Surabaya yang tadi itu, cuma nggak mau berhenti waktu saya stop, dan juga karena ada calo yang kayaknya menghalangi supaya saya tidak mencegat bis itu. Dan ini bis Aladinnya awalnya ada 6 orang, kita tinggal 3 orang ya, karena yang 3 lainnya memilih turun dan meneruskan perjalanan dengan kendaraan. Ada Gapuraning Rahayu R180 jurusan Pangandaran Kampung Rambutan. Dan setelah setengah jam lebih kita istirahat di pintu keluar terminal sambil minum kopi, perjalanan kita lanjutkan kembali. Dulu selain Aladin ini juga ada bis 3/4 atau medium bus gitu ya, yang namanya Harum, tapi Harum sekarang sudah nggak ada. Ada juga bis Bumel sebelum ada Sugeng Rahayu, yaitu bis Mandala ekonomi. Itu trayeknya sama persis tapi dia ekonomi, sedangkan yang Sugeng Rahayu merah ini eksekutif. Nah, kemudian yang bis Mandala itu dibeli oleh Handoyo, maka yang ada adalah trayeknya bis Handoyo. Namun demikian kemudian dijual lagi kalau nggak salah ya, karena sudah nggak ada lagi di Oktober 2021 kalau nggak salah. Dia sudah berganti dengan trayek Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu ini untuk ke arah barat, ada yang ke arah Bandung, ada yang ke arah Banjarnegara, Purwokerto, juga ada yang Kuningan. Nah, yang Kuningan ini dia lewat tol Cipali ke utara, kemudian keluar di exit Brebes dan masuk lagi setelah mendapat penumpang dan jalan menuju ke arah Surabaya.
teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini, berakhir di Cikukun. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.